Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 bab 4 Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Materi kali ini tentang integrasi Timur Timur ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan disaksikan video pembelajaran berikut ini. Integrasi Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin, di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing, yaitu blok Barat, Amerika Serikat, dan blok Timur, Uni Soviet. Kemenangan komunis di Indochina atau Vietnam secara tidak langsung juga membuat khawatir para elit Indonesia, khususnya pihak militer. Pada saat yang sama, di wilayah koloni Portugis atau Timur Timur yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Indonesia, terjadi krisis politik. Di Timur Timur muncul 3 partai politik besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Ketiga partai politik tersebut adalah yang pertama, União Democrática Timorense atau UDT, artinya Persatuan Demokratik Rakyat Timor yang ingin merdeka secara bertahap. Untuk tahap awal, UDT menginginkan Timor Timur menjadi negara bagian dari Portugal. Partai yang kedua yaitu Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente atau Pretelin, Front Revolusioner Kemerdekaan Timor Timur yang radikal, berbasis komunis dan ingin segera merdeka. Partai yang ketiga yaitu Asociação Popular Democrática Timorense atau biasa disebut APODETI, yaitu Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timor yang ingin bergabung dengan Indonesia. Selain itu juga terdapat 2 partai kecil, yaitu Partai Kota dan Partai Trabalhista. Pada tanggal 30 Agustus 1974, Ketua Umum APODETI, Arnaldo dos Reis Araújo, menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pertimbangan yang dilakukan adalah bahwa rakyat di kedua wilayah tersebut mempunyai persamaan hubungan yang sangat erat, baik secara historis dan etnis maupun geografis. Menurutnya, integrasi akan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Pernyataan tokoh APODETI itu mendapat respon yang cukup positif dari para elit politik Indonesia, terutama dari kalangan elit militer, yang pada dasarnya memang merasa khawatir jika Timur Timur yang berada di halaman belakang Indonesia jatuh ke tangan komunis. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tidak serta-merta menerima begitu saja keinginan orang-orang APODETI tersebut. Keterlibatan Indonesia secara langsung di Timur Timur terjadi setelah adanya permintaan dari para pendukung proklamasi Balibo yang terdiri dari UDT bersama APODETI, Kota, dan Trabalhista. Keempat partai politik tersebut pada tanggal 30 November 1975 di Kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Timur Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timur Timur ke dalam negara Republik Indonesia. Bersama dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan, pemerintah Indonesia dengan cepat juga melaksanakan proses pengesahan Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan
penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan pembentukan daerah tingkat 1 Timor Timur. Pengesahan ini akhirnya diperkuat melalui TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1978. Timor Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara-negara tetangga dan pihak barat, termasuk Amerika Serikat dan Australia, dengan alasan mereka masing-masing, umumnya mereka mendukung tindakan Indonesia. Kekhawatiran akan jatuhnya Timur Timur ke dalam tangan komunis membuat negara-negara barat, khususnya Amerika Serikat dan Australia, secara diam-diam mendukung tindakan Indonesia. Mereka secara de facto dan selanjutnya de jure integrasi Timur Timur ke wilayah Indonesia. Akan tetapi, penguasaan Indonesia terhadap wilayah itu ternyata menimbulkan banyak permasalahan yang berkelanjutan, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet. Referensi buku sejarah Indonesia untuk SMA, MA, SMK, MAK kelas 12 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2018. Soal pekan ini. Silakan soalnya dijawab, ditulis di dalam buku kalian, setelah itu difoto dan dikirimkan ke nomor WA saya. Jangan lupa dicantumkan nama dan kelas. Ditunggu 2 jam dari sekarang. Soalnya adalah, kenapa setelah berakhirnya Perang Dingin, integrasi Timur Timur ke wilayah Indonesia kembali dipermasalahkan oleh dunia internasional? Sekali lagi, jawabannya tidak berhari-hari, ditunggu 2 jam dari sekarang. Demikianlah pembelajaran hari ini telah selesai kita laksanakan. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pesan untuk kalian semua, tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah, dan sama-sama kita berdoa semoga pandemi corona COVID-19 ini segera berakhir dari bumi. Semoga kita bisa kembali sekolah seperti sedia kala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.